Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Perkenalkan, saya Maili Widatul Husna, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang akan menjelaskan tentang surat As-Saffat dengan tafsir kitab Al-Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard ay nazzahu fallama mazidata waji'a bimaduna min taghliyan lil akthar wa huwal aziz fi mulkah al hakim fi sun'ah. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, yakni semuanya memahasucikannya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lillah adalah huruf zaidah, dan di sini dipakai lafal ma karena lebih memprioritaskan yang prioritas. Dan dialah yang maha perkasa di dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana di dalam perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna fi talabal jihadi ma la taf'alun idzan hazamtum bi ahad. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sewaktu kalian meminta berjihad apa yang tidak kalian perbuat? Karena ternyata kalian mengalami kekalahan atau kemunduran dalam perang Uhud. Kabura aduma maqtan tamyiz indallahi an taqulu fa'il kabir ma la taf'alun. Amat besar, yakni besar sekali kebencian. Lafal makotan berfungsi menjadi tamyiz di sisi Allah bahwa kalian mengatakan. Lafal an taqulu menjadi fa'il dari lafal kaburo, apa-apa yang tiada kalian kerjakan. Innallaha yuhibbu yansur wa yukrim alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffah hal ay shaffaina ka'annahum bunyana marsus mulzaq ba'dah ila ba'di thabit. Sesungguhnya Allah menyukai, artinya selalu menolong dan memuliakan orang-orang yang berperang di jalan dalam barisan yang teratur. Lafal shofan merupakan hal atau kata keterangan keadaan, yakni dalam keadaan berbaris rapi, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh, yakni sebagian di antara mereka menempel rapat dengan sebagian yang lain lagi kokoh. Udhkur idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani qalu innahu adara ay muntafih antafiha khusyata walaysa kadzalika wa kadzabu wa qad litahqiq ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum al jumlata hala war rasula muhtazam falamma zaghu adalu anil haqqi bi'idaihi az'allahu qulubihim amalaha anil huda ala wafqi ma qaddarahu fil azal. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin al kafirina fi ilmi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kalian menyakitiku? Mereka mengatakan bahwa Nabi Musa itu orang yang besar, buah pelirnya atau penyakit burut. Padahal
Kenyataannya tidaklah demikian, dan mereka pun mendustakannya, padahal sesungguhnya lafal qad di sini menunjukkan makna tahqiq. Kalian mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian. Kalimat wa qad ta'lamuna dan seterusnya berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan. Dan seorang yang menjadi rasul itu seharusnya kalian hormati. Maka tatkala mereka berpaling, maksudnya menyimpang dari kebenaran, karena mereka telah menyakitinya, Allah memalingkan hati mereka dari jalan petunjuk sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya di zaman azali, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yakni orang-orang yang kafir, menurut ilmu dan pengetahuannya. Ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tahlil, kandungan ayat. Semua makhluk di langit dan di bumi memuji kebesaran Allah. Tasbih ini mencakup makhluk hidup maupun benda mati, baik secara lisan, keadaan, atau keberadaan mereka yang mencerminkan kebesarannya. Yang kedua, sifat Allah. Ayat ini menegaskan dua sifat Allah, yaitu Al-Aziz yang maha perkasa, yang menunjukkan kekuatannya, dan Al-Hakim maha bijaksana, yang menunjukkan kebijaksanaannya dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Maudu'i, segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Tema keagungan Allah dan ketundukan alam semesta. Ayat ini menegaskan bahwa semua ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, senantiasa bertasbih kepadanya. Hal ini menunjukkan keagungan Allah sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak, Al-Aziz, dan kebijaksanaan yang sempurna, Al-Hakim. Pesan ini mengingatkan manusia untuk turut tunduk dan memuliakan Allah. Ijmali, semua makhluk di alam semesta, baik yang kita sadari maupun tidak, senantiasa bertasbih atau memuji dan menyucikan Allah. Hal ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang memiliki sifat maha perkasa dan maha bijaksana. Penjelasan detail. 1. Tasbih makhluk kepada Allah. Semua makhluk baik yang bernyawa maupun tidak bertasbih kepada Allah. Tasbih ini adalah bentuk pengakuan atas keesaan, kebesaran, dan kesempurnaannya. Dalam Al-Quran, tasbih makhluk sering disebut sebagai cara alam semesta tunduk pada hukum Allah. Contoh bintang-bintang, gunung, pohon, hingga makhluk hidup. Semuanya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni sifat Allah, maha perkasa, Al-Aziz. Allah memiliki kekuatan yang mutlak dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Yang kedua, yakni maha bijaksana, Al-Hakim. Kebijaksanaan Allah terlihat dari bagaimana Dia mengatur alam semesta dengan sempurna dan adil. Ayat kedua, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Tahlil, interpelasi moral. Allah mencela perilaku munafik atau ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan, terutama dalam janji untuk taat kepada Allah. Yang kedua, konteks keimanan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman untuk memperbaiki amal perbuatan mereka agar selaras dengan ucapan dan komitmen mereka. Maudu'i, tema peringatan tentang ketidaksesuaian ucapan dan perbuatan. Allah menegur orang-orang beriman yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan ajaran Islam, serta bahaya dari sikap munafik atau hipokrit. Ijmali, ayat ini menegur orang-orang beriman yang berbicara atau menjanjikan sesuatu tetapi tidak menepatinya. Allah menuntut konsistensi antara ucapan dan perbuatan sehingga iman harus tercermin dalam tindakan. Penjelasan detail. 1. Konteks ayat. Ayat ini merupakan teguran langsung kepada kaum muslimin, terutama yang menunjukkan kelemahan dalam memenuhi komitmen mereka.
Misalnya, mereka yang berjanji untuk berjihad di jalan Allah, tetapi mundur atau tidak melaksanakannya. Yang kedua, pentingnya konsistensi. Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk jujur dan sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Perilaku yang tidak konsisten bisa menimbulkan ketidakpercayaan. 4. Sak moral dan menunjukkan kelemahan iman. Aplikasi ayat ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Jangan menjanjikan atau mengucapkan sesuatu yang tidak mampu untuk kita tepati atau yang mampu kita penuhi. Dalam kehidupan sehari-hari ini termasuk memegang amanah, menepati janji, dan menghindari kemunafikan. Ayat 3, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tahlil, kebencian Allah. Allah sangat membenci perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkannya. Hal ini mencerminkan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Nilai keislaman. Islam mengajarkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan sebagai bagian dari tanda keimanan yang sejati. Maudhu'i, tema kebencian Allah kepada kemunafikan. Ayat ini memperkuat teguran sebelumnya dengan menyebutkan bahwa Allah sangat membenci perilaku orang-orang yang berkata tanpa melakukannya. Sikap ini bukan hanya mencerminkan kelemahan iman, tetapi juga bisa merusak kepercayaan dan harmoni dalam masyarakat. Ijmali, Allah sangat membenci orang yang hanya pandai berbicara atau berjanji, tetapi tidak melaksanakan apa yang mereka katakan. Hal ini mencerminkan sifat munafik yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan detail kebencian Allah terhadap kemunafikan. Allah sangat membenci sifat munafik, yaitu ketika seseorang mengucapkan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Hal ini adalah salah satu ciri orang munafik sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Tanda orang munafik ada 3, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila diberi amanah ia pengkhianat. 2. Peringatan keras. Ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk sikap setengah-setengah dalam keimanan. Orang yang tidak konsisten cenderung kehilangan keberkahan dalam hidupnya karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevansi dalam kehidupan modern. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam retorika atau janji kosong, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun dakwah. Ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shafan ka'annahum bunyanu marsus. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Tahlil, makna jihad. Ayat ini berbicara tentang jihad fisik dan perjuangan di jalan Allah dengan semangat, kebersamaan, kedisiplinan, dan kerapian. Konteks ukhuwah. Penegasan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan dan melaksanakan perintah Allah. Bunyan marsus, gambaran umat yang kokoh dan bersatu tidak mudah dipecah belahkan oleh musuh dan tantangannya. Maudhu'i, tema kepentingan persatuan dan keteguhan dalam berjuang. Ayat ini menggambarkan keutamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan disiplin dan persatuan. Mereka diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, menunjukkan kekuatan iman, kesatuan hati, dan kerjasama yang terorganisasi. Ini juga menjadi motivasi bagi umat Islam untuk bersatu dalam menghadapi tantangan. Ijmali, Allah memuji dan mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan bersatu, terorganisasi,
dan memiliki kekuatan seperti sebuah bangunan yang solid. Hal ini menunjukkan pentingnya persatuan, kerjasama, dan strategi dalam perjuangan. Penjelasan detail keutamaan persatuan. Ayat ini menggambarkan bagaimana seharusnya umat Islam menghadapi tantangan dan musuh-musuh mereka. Allah mencintai orang-orang yang bersatu, terorganisasi, dan memiliki kekuatan seperti bangunan yang kokoh. Yang kedua, makna bangunan kokoh. Bangunan kokoh adalah simbol kekuatan, kesatuan, dan keteguhan. Jika salah satu bagian bangunan runtuh, maka seluruh bangunan akan goyah. Hal ini menjadi analogi bagi umat Islam untuk saling mendukung dan menjaga persatuan. 3. Implementasi. Dalam konteks perjuangan, baik secara fisik atau jihad maupun non-fisik atau dakwah, umat Islam harus bersatu mengikuti pemimpin yang bijak dan tidak terpecah belah. Ayat selanjutnya yakni ayat 5. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna inni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tahlil, peringatan kepada Bani Israel. Kisah Nabi Musa sebagai pelajaran bagi umat Islam agar tidak mengulangi perilaku buruk Bani Israel, membangkang kepada pemimpin mereka. Hukuman Allah ketika seseorang terus-menerus menolak kebenaran, Allah akan memalingkan hati mereka sehingga sulit menerima petunjuk. Nilai moral yang dapat kita ambil yaitu ayat ini menegaskan bahaya keras kepala, ketidaktaatan, dan menyakiti pemimpin yang benar. Maudu'i, tema peringatan dari sejarah kaum terdahulu. Ayat ini mengingatkan tentang sikap keras kepala Bani Israel terhadap Nabi Musa, meskipun mereka tahu bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Karena sikap mereka yang menyakitkan hati dan berpaling dari kebenaran, Allah menghukum mereka dengan memalingkan hati mereka dari petunjuk. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Ijmali, kisah Nabi Musa dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin. Kaumnya menyakiti dan menentangnya meskipun mereka tahu bahwa Musa adalah utusan Allah. Akibat dari pembangkangan diri ini, Allah membiarkan mereka tersesat. Hal ini menjadi peringatan untuk tidak melawan kebenaran dan mematuhi utusan Allah. Penjelasan detail kisah Nabi Musa. Ayat ini mengingatkan umat Islam akan sejarah kaum Nabi Musa yang keras kepala. Meskipun mereka mengetahui bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, mereka tetap menyakiti hatinya dengan membangkang dan meragukan perintahnya. Akibat pembangkangannya, karena mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ini berarti mereka dijauhkan dari petunjuk dan kebenaran karena kezaliman dan kesombongan mereka sendiri. Dalam Al-Quran ini disebut sebagai khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. 3. Peringatan untuk umat Islam. Umat Islam diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan kaum terdahulu. Pembangkangan kepada Rasul Allah akan mengundang murka dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.